Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Ikhlas Studio Ikhlas Tanpa Batas. Baiklah pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali lagi hari ini kita membahas tentang tausiah yang disampaikan oleh narasumber, yaitu dari Buya Hamda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buya, hari ini pembahasan kita apa saja Buya? Hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat takwa. Baiklah pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Buya Hamdan. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini kita akan membahas tentang khususnya yaitu adalah syarat-syarat takwa. Untuk mencapai takwa ada syarat-syaratnya. Syarat itu berbeda dengan rukun. Syarat itu lain dan rukun itu lain pula. Syarat itu di luar, tetapi rukun itu di dalam. Seperti di dalam sholat atau sembahyang, tutup aurat itu merupakan syarat bagi sembahyang yang di luar. Membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sembahyang. Ia di dalam sembahyang, kalau dikatakan rukun, maka ia berada di dalam amalan. Kalau syarat, ia berada di luar amalan. Syarat-syarat takwa itu adalah sebagai berikut. Allah itu hidayah ya. Dan yang kedua paham tentang Islam. Yang ketiga yakin. Yang keempat melaksanakan. Dan yang kelima mujahadah. Keenam istiqomah dalam beribadah ataupun beramal. Yang ketujuh ada pemimpin yang mursyid. Dan yang ke-8 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya, dalam pertanyaan ini kami mohon penjelasannya ataupun kejelasannya tentang pertanyaan yang kami baca tadi ya. Terima kasih. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya rukun itu beda dengan syarat. Kalau rukun takwa ada 3. Kalau syarat takwa ada 8. Nah, dalam hal ini, syarat takwa itu yang pertama adalah dapat petunjuk. Yang kedua, paham tentang Islam. Yang ketiga, yakin. Dan yang keempat, melaksanakan. Yang kelima, mujahadah. Yang keenam, istiqomah dalam beramal. Yang ketujuh, ada pemimpin atau guru mursyid. Yang kedelapan, berdoa kepada Allah. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, yang dikatakan dapat hidayah dan paham. Allah beri hidayah kepada seseorang itu dengan cara mengetuk pintu hatinya. Bila seseorang itu mendapat hidayah, dia senang dengan Islam, sayang dengan Islam, suka dengan Islam, bahagia, minat, terhibur dengan Islam, dan terbuka hatinya untuk Islam. Kemudian yang dikatakan dengan paham, itu yang maksudnya sesuai dengan hadis Rasulullah yang bunyinya, barang siapa yang Allah hendak jadikan dia baik, maka dia akan diberi kepahaman tentang agama atau tentang Islam. Adapun syarat yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga yakin dan yang keempat melaksanakan. Keyakinanlah yang mendorong umat Islam teguh, kuat keazamannya, dan bercita-cita tinggi
Keyakinanlah yang mendorong umat Islam berkorban habis-habisan demi kemuliaan diri dan kemuliaan Islam. Keyakinan itu juga lah yang meneguhkan dan menguatkan jihad dan perjuangan. Karena perjuangan artinya berkorban. Berkorban artinya terkorban. Buah dari ilmu itu adalah amalnya. Sekiranya ilmu itu tidak diamalkan, jadilah dia ilmu yang tidak berbuah. Pepatah Arab ada mengatakan, al ilmu bila amalin, kasadirati bila samari. Syarat takwa yang kelima dan yang keenam, yang kelima adalah mujahadah. Bermujahadah melawan hawa nafsu adalah dengan menempuh 3 langkah seperti berikut ini. Yang pertama adalah tahalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Nah, artinya tahalli ialah mengosongkan atau mensucikan hati. Yang kedua, tahalli artinya mengisi dengan sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Yang ketiga, tajalli. Artinya senantiasa merasa hamba, selalu merasa bersama Allah. Kemudian istiqomah yang keenam. Beramal jangan bermusim. Jangan ada turun naiknya. Kalau sudah beribadah, mesti teruslah beribadah. Kalau sudah berukhwah, ya teruslah berukhwah. Kalau tinggalkan maksiat, teruslah tinggalkan. Jangan sekali buat, sekali tinggalkan. Begitu juga dengan berjuang dan berdakwah dan sebagainya. Hendaklah berjuang dan berdakwah terus menerus mesti istiqomah. Itulah yang dikatakan istiqomah. Terus menerus dan berkelanjutan selamanya. Kemudian syarat takwa yang ketujuh dan yang kedelapan. Yang ketujuh adalah kita memiliki pemimpin atau guru mursyid. Dan yang kedelapan adalah berdoa. Mesti ada seorang pemimpin atau guru yang memimpin di dalam bidang ilmu, di dalam bidang akal dan hati. Sama ada yang lahir maupun yang batin. Dan dalam semua hal hingga semua kita ini boleh tertuju kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki pemimpin atau guru mursyid, maka pemimpin dan guru kita adalah syaitan. Kemudian yang kedelapan adalah syarat takwa berdoa. Ya muasyir, yang memberi bekas hanyalah Allah. 7 perkara atau 7 syarat yang diperkatakan sebelum ini tidak muasyir. Walaupun diperintahkan, ia tidak memberi bekas. Sebab itulah kena bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Bila Allah beri hidayah dan beri taufik, semua masalah selesai. Tidak ada masalah yang sulit. Yang besar jadi kecil, dan yang kecil hilanglah masalah itu menjadi selesai semuanya. Sahabat Ikhlas Studio yang beriman dimanapun berada, tausiah tadi menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenar-benar bertakwa adalah sesuatu hati yang murni dalam mengerjakan ibadah kepadanya, tidak dalam beribadah, dalam mencarikan sesuatu amalan. Perlunya kita dengan keikhlasan hati dimanapun berada. Di dalam Al-Quran menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu wa antum muslimun. Di situ sudah dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kalau seandainya pembahasan di dalam Al-Quran itu sudah ada, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita makhluknya. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, mudah-mudahan dengan ada pembahasan tadi, mudah-mudahan kita dapat ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Terima kasih dia. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutupi dengan lapas yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.